Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah kamu sekarang sudah siap untuk mendengarkan cerita dari buku bergambar ini? Tahukah kamu bahwa cerita-cerita dalam buku bergambar ini sangat luar biasa? Sebab di dalamnya terdapat cerita yang mengisahkan tentang kasih Allah kepada kita semua. Nah, selamat mendengarkan, dan jangan lupa untuk membalikan buku ini ke halaman berikutnya jika kamu mendengarkan suara musik. Gambar nomor 1. Firman Allah mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum bumi ini diciptakan, Allah sudah ada. Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Semuanya itu diciptakan dengan sangat baik. Kita patut memuji Dia yang begitu berkuasa. Gambar nomor 2. Nah, coba kamu perhatikan, gambar apa ini? Tentu kamu mengatakan bahwa itu adalah gambar buku. Betul, tetapi buku ini lain daripada buku yang kamu pikirkan, seperti buku pelajaran atau buku komik. Buku ini berisi firman Allah. Melalui buku ini kamu bisa mengetahui bahwa Allah sungguh mengasihi kamu. Dan melalui buku ini pula, kamu dapat mengetahui apa yang akan kamu lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Buku ini adalah Alkitab. Gambar nomor 3. Anak-anak, apa yang kamu lihat dalam gambar ini? Ya, binatang-binatang. Ada gajah, buaya, monyet, burung, dan ikan. Pasti kamu mengetahuinya, bukan? Kamu pernah melihatnya di kebun binatang. Bila kamu melihat binatang-binatang yang lain itu, ingatlah bahwa semua itu diciptakan oleh Allah. Luar biasa, Allah begitu berkuasa sehingga binatang pun Dia ciptakan. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, kemudian pada hari yang terakhir, Dia menciptakan manusia. Dijadikannya langit, hari ketiga dan tumbuhan serta pepohonan, hari keempat matahari bulan dan hari kelima binatang dan burung, hari keenam binatang ternak melata dan liar. Gambar nomor 4. Manusia pertama bernama Adam dan istrinya bernama Hawa. Mereka sangat berbahagia. Mereka dapat menikmati segala yang diciptakan Allah. Tetapi yang paling membahagiakan ialah mereka dapat bergaul dengan Allah. Mereka tinggal di satu taman yang sangat indah. Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa bahwa semua buah dari pohon di taman itu boleh dimakan. Hanya satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Tetapi sayang, Adam dan Hawa tidak mentaati apa yang Tuhan katakan.
Mereka mengambil buah itu dan memakannya. Lalu apa yang terjadi? Akibat dari pelanggaran itu, Allah menghukum mereka. Kamu lihat gambar yang di sebelahnya, di mana Allah mengusir mereka. Allah itu suci. Dia tidak mau melihat dosa. Dia membenci dosa. Sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi manusia. Tetapi dosa yang ada pada manusia, itulah yang Allah benci. Gambar nomor 5. Dalam gambar ini, kita melihat ada dua anak yang sedang berkelahi. Mereka adalah anak-anak Adam dan Hawa. Namanya Kain dan Habil. Kain iri hati kepada Habil. Sifat iri hati ini datang dari hati yang berdosa. Kain dan Habil berdosa karena orang tuanya sudah berdosa. Kita pun demikian, semua orang berdosa. Bukankah di antara kita juga ada yang suka berkelahi atau melakukan hal-hal lain yang tidak baik? Seringkali hal ini disebabkan oleh karena iri hati, bukan? Allah tidak senang akan semua itu. Allah ingin agar kita mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Gambar nomor 6. Dalam gambar ini, kita melihat ada satu keluarga yang sangat mengasihi Allah. Nama keluarga itu ialah Nuh. Mereka terdiri dari 8 orang. Semua orang pada zaman itu sangat jahat, kecuali keluarga Nuh. Nuh sering menasihati supaya orang-orang itu percaya pada Allah dan bertobat dari kejahatan mereka. Tetapi mereka tidak mau menerima nasihat Nuh. Kemudian Allah menyuruh Nuh untuk membuat kapal atau perahu yang sangat besar. Sebab Allah akan mendatangkan banjir yang sangat hebat. Mereka yang tetap tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepada Allah akan dihukum, ditenggelamkan dalam banjir itu. Ketika sedang membuat kapal itu, Nuh tetap mengajak orang-orang untuk bertobat agar diselamatkan. Tetapi orang-orang itu tetap tidak mau bertobat. Banyak di antara mereka yang mengejek Nuh. Katanya, mana mungkin akan ada banjir besar? Tidak ada tanda-tanda akan hujan besar. Tetapi Nuh tidak marah walaupun diejek. Setelah kapal itu selesai, Nuh dengan keluarganya masuk ke dalam kapal itu. Lalu binatang-binatang pun ikut masuk, tiap-tiap jenis sepasang-sepasang. Gambar nomor 7. Di dalam gambar ini, kamu melihat Allah menepati janjinya. Hujan turun terus-menerus selama 40 hari 40 malam. Banyak orang berteriak minta tolong kepada Nuh, supaya membuka pintu perahunya dan mengizinkan mereka masuk. Tetapi tidak dapat. Sudah terlambat. Nuh tidak dapat menolong mereka, karena Allah sendiri yang menghukum mereka. Selama 150 hari, bumi dipenuhi air, sehingga gunung-gunung pun tidak kelihatan. Dan semua manusia binasa, kecuali keluarga Nuh yang percaya dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Mengapa Allah tidak mengampuni orang-orang itu? Sebab sudah terlambat. Bukankah mereka sudah diberi kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Allah? Tapi mereka tidak mau bertobat juga. Akibatnya mereka semua dihukum. Gambar nomor 8. Wah, gambar ini sangat menarik, bukan? Ada 2 orang yang sudah tua sedang menggendong seorang anak kecil. Laki-laki itu bernama Abram dan istrinya bernama Sarah. Mereka adalah orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Allah telah berjanji akan memberikan kepada mereka seorang anak laki-laki. Dari keturunan anak itu akan lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman karena dosa. Lama sekali Abram dan Sarah menunggu. Kapan anak itu akan lahir? Nah, setelah mereka tua, barulah Allah menepati janjinya. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki,
dan anak itu dinamai Ishak. Gambar nomor 9. Dalam gambar ini kita melihat seorang bapak sedang turun dari atas gunung sambil membawa sesuatu. Bapak ini bernama Musa. Ia seorang yang percaya dan takut kepada Allah. Allah menyuruh Musa untuk naik ke atas sebuah gunung. Di sana Allah memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk menyampaikan perintah-perintah itu kepada semua orang. Lalu Musa pun turunlah dari gunung itu sambil membawa perintah-perintah Allah yang sudah ditulis pada 2 buah batu itu. Musa mengajarkan perintah-perintah itu kepada orang-orang banyak untuk ditaati. Apakah perintah-perintah itu harus saya turuti juga? Ya, karena perintah itu ditujukan kepada semua orang. Allah mau agar semua orang mentaati perintahnya. Gambar nomor 10. Mari kita melihat beberapa dari perintah Allah itu supaya kita dapat melakukannya. Gambar ke-1 menunjukkan orang yang sedang menyembah patung. Jika seseorang percaya dan takut kepada Allah, ia tidak boleh menyembah patung. Patung-patung itu mati dan tidak dapat menolong manusia. Gambar kedua, 1 hari dalam seminggu kita harus berhenti dari pekerjaan dan menyediakan waktu untuk berbakti kepadanya. Biasanya, kebaktian itu dilakukan di gereja pada hari Minggu. Gambar ketiga, kita melihat di sini ada seorang anak yang sedang melayani orang tuanya. Semua anak harus mentaati orang tuanya. Gambar keempat, tidak boleh membunuh orang. Gambar kelima, tidak boleh mengingini kepunyaan orang lain. Gambar keenam, tidak boleh mencuri atau mengambil barang orang lain. Gambar nomor 11. Sejak Adam dan Hawa berdosa, semua orang yang lahir dalam dunia ini berdosa juga. Dosa memisahkan manusia dari Allah, karena Allah itu suci. Karena dosa, manusia harus dihukum. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah mengizinkan manusia datang kepadanya. Pada zaman Abraham dan Musa, Allah menyuruh manusia menyembelih seekor binatang, yaitu anak domba, lalu membakarnya sebagai korban persembahan. Kalau orang melakukan korban persembahan seperti itu, berarti ia mengakui kesalahannya dan Allah mengampuninya. Tetapi kita sekarang tidak perlu menyembelih anak domba atau binatang lain dan membakarnya sebagai korban untuk persembahan kepada Allah. Mengapa? Karena Allah sudah mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menjadi pengganti anak domba itu. Gambar nomor 12. Bagaimanakah caranya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Nah, dengarkanlah ceritanya sambil kamu melihat gambar berikut ini. Dahulu kala pada waktu pertama kali Adam dan Hawa berdosa, Allah menjanjikan akan mengirim seorang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Semua orang keturunan Adam dan Hawa menunggu kapan juru selamat itu akan lahir. Allah tidak pernah berbohong. Ia menepati janjinya. Pada waktu itu ada seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Nama perempuan itu ialah Maria dan tunangannya bernama Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Pada suatu hari, seorang malaikat datang kepada Maria. Tentu saja Maria terkejut dan takut sekali. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, karena aku datang membawa kabar baik kepadamu. Roh Kudus akan membuatmu mengandung, dan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamai dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa." Maria percaya akan kata-kata malaikat itu, dan malaikat itu pun pergi memberitahukan hal itu juga kepada Yusuf di dalam mimpinya.
Gambar nomor 13. Waktu itu Maria dan Yusuf tinggal di kota Nazaret. Pada suatu hari pemerintah menyuruh setiap orang untuk kembali ke daerah asalnya. Maria dan Yusuf berasal dari kota Bethlehem, jadi mereka harus pulang ke sana. Perjalanan yang mereka tempuh sangat jauh. Pada waktu itu belum ada kendaraan seperti yang sekarang kamu lihat. Sedangkan Maria sedang mengandung dan hampir melahirkan. Tetapi mereka terus berjalan tetap dengan sabar. Dan akhirnya tibalah mereka di kota Bethlehem. Tetapi tidak ada tempat di penginapan. Semua sudah penuh. Tempat yang ada hanya di kandang. Dan pada malam itu, lahirlah anak yang akan menjadi juru selamat itu. Maka dinamainya anak itu Yesus. Maria dan Yusuf sangat bersukacita. Pada gambar yang di sebelahnya kita melihat ada banyak malaikat yang turun dari surga. Mereka menjumpai para gembala yang sedang menjaga domba di padang. Para gembala itu sangat terkejut dan ketakutan. Tetapi seorang malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena kami membawa kabar baik kepadamu. Pada malam ini telah lahir bagimu juru selamat yang dinanti-nantikan itu." Kemudian malaikat-malaikat itu menyanyikan pujian bagi Tuhan, lalu kembali ke surga. Para gembala itu tidak takut lagi. Mereka sangat bersukacita dan pergi mencari anak yang baru lahir itu untuk menyembah Dia. Malam kudus, bintang-bintang bersinar. Malam ini Tuhanku lahirlah. Telah lama dunia dalam dosa cemar, hingga Yesus jadi manusia. Jiwa yang gelap dapat berharapan dalam hadiah baru dan senang. Hai sujudlah, dengar suara malaikat. Gambar nomor 14. Pada gambar yang sebelah kiri, kamu melihat seorang anak kecil dengan pakaian putih berada di antara beberapa orang tua. Dia adalah Yesus. Yesus bukan bayi lagi. Dia sudah bertumbuh menjadi seorang anak yang pandai. Dalam gambar ini kita melihat dia sedang menceritakan tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Wah, ia masih kecil dibandingkan dengan orang-orang tua itu. Umurnya baru 12 tahun. Tetapi mengapa ia dapat berbuat begitu? Ya, tentu ia dapat. Karena ia adalah anak yang dari Allah. Kamu masih ingat bukan? Waktu malaikat datang kepada Maria, ia mengatakan bahwa Maria akan mengandung karena Roh Kudus. Jadi Yesus bukan anak biasa. Dia adalah Allah. Tapi ia bertumbuh makin besar seperti manusia biasa, seperti kamu dan saya. Pada gambar sebelahnya kita melihat Yesus sudah dewasa. Ia mengajar orang banyak untuk bertobat dan percaya kepadanya. Ada orang yang mau percaya kepadanya, tetapi ada juga yang tidak mau percaya. Seperti kamu lihat pada gambar ini, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus
bahwa Dia adalah Allah. Allah mau supaya kamu percaya kepadanya, agar kamu diselamatkan dari hukuman dosa. Gambar nomor 15. Karena Yesus adalah Allah, Ia sangat berkuasa. Ia dapat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang sudah mati. Ia dapat berjalan di atas air dan melakukan banyak perbuatan ajaib lainnya untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tetapi kedatangannya bukan hanya untuk itu. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Gambar nomor 16. Selama hidupnya di dalam dunia ini, Yesus tidak pernah berbuat jahat. Dia selalu menolong orang lain. Dia suci karena Dia adalah Allah. Dia tidak berdosa. Tetapi, apa yang diperbuat orang-orang terhadap Yesus? Lihatlah, pada gambar ini kita melihat bagaimana kejamnya orang-orang memperlakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukuli, dicambuk, diludahi, dan lihat, sebuah mahkota terbuat dari duri dipasang di kepala Yesus. Aduh, sakitnya. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Dia diam saja. Apakah Tuhan Yesus telah berbuat salah? Apakah Tuhan Yesus telah berbuat dosa? Tidak. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Dia hanya ingin orang-orang percaya kepadanya dan bertobat dari dosa mereka. Tetapi mereka tidak mau. Itulah sebabnya mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Gambar nomor 17. Lihatlah, setelah Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Dia rela menerima semuanya itu, karena Dia tahu hanya itulah satu-satunya jalan agar orang-orang diselamatkan dari hukuman dosa. Dia tahu bahwa Dia harus mati di salib. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada 2 orang penjahat yang disalibkan juga. Mereka disalibkan karena mereka jahat dan sepantasnya mereka dihukum. Tetapi Tuhan Yesus disalibkan karena Dia mengasihi kamu dan saya. Dia mengasihi semua orang. Gambar nomor 18. Tuhan Yesus sudah mati dan Ia dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Maria dan beberapa temannya datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pintu kubur terbuka dan Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Mereka bertemu dengan 2 orang malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah hidup. Dia hidup kembali sekarang sampai selama-lamanya. Gambar nomor 19. Semua orang terkejut karena kejadian ini. Tapi ini sungguh-sungguh terjadi. Banyak orang yang sudah bertemu dan berbicara dengan Tuhan Yesus sejak Ia bangkit dari kuburnya. Ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Dia belum sempat bertemu dengan Tuhan Yesus dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, "Kalau aku belum meraba luka bekas paku pada tangan dan kakinya, aku tidak akan percaya." Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran Thomas. Sebab itu Dia datang kepada Thomas dan berkata, "Peganglah bekas paku pada tanganku." Thomas menjadi malu, dan ia percaya karena sudah melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Tetapi Tuhan Yesus ingin agar kamu dan saya percaya, walaupun belum melihat Dia dengan mata kita sendiri. Gambar nomor 20. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Ia mengajak murid-muridnya naik ke sebuah bukit. Kemudian Ia berkata, "Aku hendak pulang ke surga dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Ceritakanlah tentang aku kepada semua orang, supaya mereka percaya dan mendapat hidup kekal di surga.
yaitu hidup yang senang selama-lamanya di surga. Setiap orang yang percaya kepadaku, dosanya dihapuskan dan ia bebas dari hukuman di neraka. Ia akan hidup selama-lamanya di surga bersama-sama dengan aku. Setelah Yesus berkata begitu, tiba-tiba dia terangkat dari tempat ia berdiri. Makin lama makin tinggi, naik, naik. Akhirnya tidak kelihatan lagi. Semua muridnya menjadi heran dan sangat sedih karena Tuhan Yesus telah pergi. Sementara mereka menatap ke langit, tiba-tiba turunlah 2 orang malaikat dan berkata kepada mereka, "Jangan sedih, Yesus akan datang lagi. Dia akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya ke tempat yang telah disediakannya." Lalu malaikat itu pergi lagi. Kemudian pulanglah murid-murid itu dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Gambar nomor 21. Di sini kita melihat gambar salib. Apakah yang kamu ingat jika melihat gambar ini? Salib mengingatkan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela mati karena Dia mengasihi kamu dan saya. Seharusnya kitalah yang dihukum karena kita orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus sudah menanggung semua hukuman itu di atas kayu salib. Alangkah besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tapi ingat pula, Tuhan Yesus tidak tinggal mati. Dia hidup. Dia hidup sekarang sampai selamanya. Gambar nomor 22. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ada 2 jalan. Yang satu menuju ke surga dan yang lainnya menuju ke neraka. Neraka adalah tempat hukuman bagi orang-orang berdosa. Setiap orang yang lahir dalam dunia ini, dia sudah ada pada jalan yang menuju ke neraka, karena setiap orang lahir dalam keadaan berdosa. Tetapi, jika orang itu mengaku bahwa ia orang berdosa dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menghapuskan dosanya, dan dia akan berpindah dari jalan yang menuju ke neraka ke jalan yang menuju ke surga. Apakah kamu mengaku bahwa kamu orang berdosa? Kalau iya, kamu memerlukan Tuhan Yesus untuk menghapuskan dosamu. Berdoalah kepadanya sekarang ini juga. Katakanlah begini, Tuhan Yesus, saya anak yang berdosa. Ampunilah saya. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya.
sucikanlah hati saya, dan tinggallah dalam hati saya selama-lamanya. Amin. Jika kamu sungguh-sungguh berdoa demikian, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hatimu. Dia menyucikan kamu, menghapuskan dosamu, dan kamu menjadi anak-anak Allah. Kamu boleh memanggil Allah sebagai Bapamu. Gambar nomor 23. Waktu kamu menerima Tuhan Yesus, dosamu dihapuskan. Kamu sudah diampuni. Kamu disebut anak-anak Allah. Kamu boleh memanggil Bapa kepada Allah. Dia sangat mengasihi kamu, dan tentunya kamu pun mengasihinya dan mau mentaatinya, bukan? Tuhan Yesus mau mengubah hidupmu. Dari anak yang bandel menjadi anak yang taat, dari anak yang nakal menjadi anak yang baik, dari anak yang suka berbuat jahat. Dia dapat mengubah kamu menjadi anak yang suka menolong orang lain. Kamu dapat mengasihi semua orang, sebab Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hatimu, itu pun mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua suku bangsa di dunia ini. Dalam gambar ini, kita melihat Tuhan Yesus sedang menyambut orang-orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya. Lama ku cari sini dan sana, damai buat hati yang tidak fana, sampai ku datang di kaki Tuhan, dan ku terima Dia dalam hatiku. Lama ku cari sini dan sana, damai buat hati yang tidak fana, sampai ku datang di kaki Tuhan, dan ku terima Dia dalam hatiku. Gambar nomor 24. Dalam gambar ini kita melihat Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam. Yesus berkata dan mengatakan bahwa jika orang ingin masuk ke surga, orang itu harus menerima hidup baru. Dan hidup baru itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi jika kamu menerima Tuhan Yesus, kamu mendapat hidup yang baru. Nikodemus percaya, dia sudah tua dan dia juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mendapat hidup yang baru. Anak-anak pun dapat juga menerima hidup yang baru dari Tuhan Yesus jika kamu menerima Dia. Gambar nomor 25. Sebelum kembali ke surga, Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa sesudah Ia pulang ke surga, Dia akan memberikan satu penolong yang dapat bersama-sama dengan mereka. Setelah Yesus pulang ke surga, penolong itu datang ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa. Penolong itu ialah Roh Kudus. Roh Kudus diam dalam hati tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia menolong dan menghibur. Roh Kudus juga menolong setiap orang yang belajar Alkitab untuk mengerti tentang apa yang ditulis di dalam Alkitab itu. Roh Kudus juga mengubah kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kamu dapat menyatakan kasih Allah di dalam kehidupanmu. Roh Kudus juga memberikan keberanian kepada orang Kristen untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Gambar nomor 26. Dalam gambar ini kita melihat dua orang yang sedang berjalan.
Pada gambar yang sebelah kiri, kita melihat orang itu jatuh masuk ke lubang. Ia tidak melihat lubang itu karena dia berjalan di dalam gelap. Orang yang dalam gambar sebelah kanan berjalan dengan tenang dan aman karena ia berjalan di dalam terang. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti orang yang berjalan dalam gelap. Ia tidak mempunyai Roh Kudus sebagai penolong dan penunjuk jalan. Gambar nomor 27. Anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus akan menurut perintahnya yang tertulis dalam Alkitab. Gambar ini mengingatkan kita kepada beberapa perintah Allah. Anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti dan mencelakakan orang lain, tidak boleh membenci, tidak boleh berbohong, berdusta, dan iri hati. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus berdoa dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Gambar nomor 28. Keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah keluarga yang berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus selalu melindungi keluarga itu. Keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup menurut perintah Allah. Ayah dan ibu saling mengasihi, tolong-menolong. Anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menghormati dan mentaati orang tuanya. Walaupun mungkin ada di antara kamu, ibu bapamu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Alangkah baiknya jika keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus berdoa bersama-sama setiap hari. Gambar nomor 29. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Dia juga mau agar anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mengasihi semua orang juga, termasuk orang-orang yang memusuhinya. Dalam gambar ini kita melihat dua orang yang bermusuhan yang sudah berbaik kembali. Kemudian dalam gambar sebelahnya kita melihat seorang yang sedang menolong orang lain dari suku bangsa lain. Tiap-tiap hari ada kesempatan bagimu untuk memperlihatkan kasih Kristus kepada anak-anak lain. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di sorga. Gambar nomor 30. Wah, sedang apa orang dalam gambar ini? Mereka sedang membakar jimat. Orang Kristen tidak perlu percaya kepada jimat-jimat itu. Orang Kristen tidak perlu minta tolong kepada dukun. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari semua itu. Tuhan Yesus akan memelihara kita. Itu yang sudah dijanjikannya di dalam Alkitab. Orang Kristen dapat selalu berdoa kepada Tuhan Allah kapan saja. Allah adalah Bapa kita. Kita dapat berdoa kepadanya dalam nama Tuhan Yesus. Dia tahu segala kebutuhanmu. Berdoalah, dan Dia akan memberikannya. Kalau kamu merasa takut karena lampu mati jadi gelap, takut karena di rumah sendiri, berdoalah dengan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Semua jimat harus dimusnahkan dan dibuang. Tuhan Yesus tidak akan bekerja di dalam hati orang yang masih mempunyai dan percaya kepada jimat-jimat itu. Gambar nomor 31. Alkitab menceritakan tentang orang yang ada dalam gambar ini. Dia kemasukan setan dan sering mengacau.
sehingga ia harus diikat dengan rantai. Tetapi semua rantai itu dapat diputuskannya, karena setan yang ada dalam orang itu sangat kuat. Pada suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan orang ini. Yesus mengusir setan yang ada dalam orang itu. Setan takut kepada Tuhan Yesus, dan dia meninggalkan orang itu. Sekarang orang itu sudah baik kembali. Kamu tidak perlu takut kepada setan atau orang yang sudah mati. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari semua itu. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi orang yang percaya kepadanya. Gambar nomor 32. Setan kadang-kadang mengganggu anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau membujuk supaya kamu yang sudah percaya melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Misalnya menyontek di sekolah, mencuri, berbohong. Tetapi ingat, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan anak-anak yang percaya kepadanya. Yesus tahu apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu perbuat. Tuhan Yesus akan menolong kamu untuk memilih mana yang baik. Walaupun mungkin ada teman-temanmu yang akan mengejek kamu. Gambar nomor 33. Di dalam gambar ini, kamu melihat seorang anak laki-laki yang sudah berbuat banyak dosa. Dia menghambur-hamburkan uang yang diterima dari bapaknya. Dia pergunakan uang itu dengan seenak-enaknya. Dan akhirnya, setelah uangnya itu habis, teman-temannya meninggalkan dia. Sudah tidak ada sesuatu lagi pada dia. Dia menjadi menyesal. Dia ingat untuk kembali kepada bapaknya. Dia meminta ampun kepada bapaknya. Karena bapaknya mengasihi anak ini, anak itu diampuninya, dan dia diterima kembali. Demikian juga dengan kamu anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu berbuat dosa lagi, kalau kamu marah, berbohong, melakukan hal-hal yang tidak baik, akuilah semua dosa-dosamu itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Pada saat kamu mengakuinya, Dia pasti mengampuni dosa-dosamu itu. Gambar nomor 34. Gambar ini memperlihatkan orang yang sedang terbaring sakit. Kamu pernah sakit, bukan? Setiap orang dapat jatuh sakit. Kalau kamu sakit, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Kalau perlu, kamu pergi ke dokter, ke rumah sakit, kamu memakan obat. Tetapi jangan lupa, berdoalah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang memberi kesembuhan itu. Gambar nomor 35. Dalam gambar ini kita melihat seorang yang telah meninggal, dibungkus dengan kain putih. Setiap orang akan mengalami hal seperti ini, baik orang Kristen atau bukan, baik anak-anak maupun orang tua. Perbedaannya ialah, jika orang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jiwanya akan ke surga. Tetapi jika orang itu belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka jiwanya akan dihukum di neraka. Kalau kamu percaya dan menerima Tuhan Yesus, dosamu dihapuskan, kamu diampuni dan diselamatkan. Kamu tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena kalau kamu meninggal, kamu pasti ke surga. Gambar nomor 36. Nah, ini adalah gambar dari beberapa anggota tubuh manusia. Tiap-tiap bagian mempunyai tugasnya sendiri. Misalnya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Jika matamu sakit, yang merasakan bukan hanya mata saja, tetapi seluruh tubuhmu juga merasakannya. Allah berkata bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus merupakan anggota dari satu tubuh. Tuhan Yesus adalah kepalanya. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah anggotanya. Mereka mempunyai tugas masing-masing. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pendeta,
ada yang selalu mendoakan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Nah, kamu juga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kamu masih kecil, ada hal-hal yang dapat kamu lakukan. Kamu dapat mendoakan temanmu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu dapat mengajak mereka untuk mendengarkan kaset ini. Kamu juga dapat menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Ada satu tugas yang dapat dilakukan oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu bersaksi. Yaitu menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya orang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Gambar nomor 37. Di dalam gambar ini kita melihat orang-orang Kristen yang sedang berkumpul bersama-sama. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepadanya perlu berkumpul bersekutu bersama-sama dengan orang-orang Kristen lain di gereja atau di rumah, supaya mereka dapat memuji Tuhan bersama-sama, membaca Alkitab, dan berdoa. Demikian juga dengan kamu anak-anak. Kamu juga dapat berkumpul dengan teman-temanmu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menyanyi bersama-sama, membaca Alkitab, dan alangkah baiknya kalau keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bisa pergi bersama-sama ke gereja atau ke tempat untuk berkumpul untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Gambar nomor 38. Gambar ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia ini. Tetapi dia tidak akan datang seperti seorang bayi. Dia akan datang sebagai seorang raja. Tidak ada seorang pun yang akan tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali. Jadi kita harus selalu siap sedia untuk menyambut kedatangannya di dalam kehidupan kita yang suci. Bila Tuhan Yesus datang, Dia akan mengangkat setiap orang yang percaya kepadanya, baik anak-anak maupun orang-orang dewasa, untuk dibawa ke surga. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu kedatangannya, orang itu akan ditinggalkannya untuk dihukum di neraka. Gambar nomor 39. Dari pohon buah-buahan kita mengharapkan buahnya. Jika cabang dari pohon itu tidak berbuah, maka ia akan ditebang lalu dibakar. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia adalah seperti satu pohon. Orang-orang Kristen yang percaya kepadanya adalah cabang-cabangnya. Jadi orang-orang Kristen harus berbuah. Itu buahnya bukan berarti bahwa kamu mengeluarkan buah seperti pisang, pepaya, atau buah-buahan lain yang bisa dimakan. Buah-buah yang Tuhan Yesus harapkan adalah buah-buah seperti kasih, sukacita, kebaikan, kesabaran, kesucian, kejujuran, damai sejahtera, dan kelemah lembutan. Buah-buah itu harus dapat dilihat di dalam perbuatanmu, sehingga orang lain akan memuji Tuhan Allah kita. Buah-buah itu keluar dari kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus karena kuasa Roh Kudus. Gambar nomor 40. Apakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Kalau sudah, bersaksilah. Saksikanlah itu di dalam tingkah lakumu, di dalam kehidupanmu sehari-hari, di dalam perkataanmu juga. Ajaklah keluargamu yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk mengenalnya. Ceritakanlah tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Yesus sudah menghapuskan dosamu. Yesus sangat mengasihi kamu. Dia juga mengasihi orang-orang lain. Kamu dapat berdoa, minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan keberanian kepadamu. Janganlah malu untuk mengaku Tuhan Yesus di hadapan orang-orang lain. Nah anak-anak, kamu sudah mendengar dan mengetahui cerita dari gambar-gambar ini.
Kami harap kamu senang dan jangan lupa memutar kaset ini juga untuk teman-temanmu yang lain.